Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juliana Triaulia, biasa dipanggil Aulia, dari kelas 3A Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang e-wallet GoPay pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah Siak. Oke, mulai aja. Pada slide pertama ada e-wallet GoPay, yaitu untuk belanja online, untuk menyimpan uang, dan untuk shopping. Pada pembahasan kali ini ada 9 pembahasan yang akan saya paparkan, yaitu ada pengertian e-wallet, yang kedua manfaat e-wallet atau GoPay, karena di sini saya mengambil e-wallet GoPay, maka dari itu saya mengambilnya manfaat e-wallet GoPay. Setelah itu yang ketiga manfaat belanja menggunakan e-wallet, yang keempat dampak, yang kelima peran, yang keenam tantangan, yang ketujuh risiko, yang ke-8 tips, dan yang terakhir itu kesimpulan. Baik, langsung mulai saja pada pengertian e-wallet. Oke, pengertian e-wallet sendiri yaitu dompet digital adalah aplikasi keuangan yang menyimpan saldo dalam bentuk elektronik. Dengan e-wallet, pengguna bisa melakukan pembayaran, transfer, hingga belanja online dengan cepat, praktis, dan aman sehingga mendukung gaya hidup cashless di era digital. Jadi e-wallet sendiri itu bisa untuk menyimpan uang teman-teman, terus kalian bisa belanja atau beli saldo, beli data atau pulsa menggunakan e-wallet. Itu bisa mempermudah kalian dan bisa menghemat waktu kalian. Nah, selain itu juga e-wallet ini GoPay mempunyai manfaat, teman-teman. Itu manfaatnya, GoPay itu bisa memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi sehari-hari. Jadi kalian tuh gak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan transaksi. Kalian bisa melalui handphone saja dan download aplikasi GoPay untuk melakukan transaksi. Jadi kalian lebih praktis, lebih hemat waktu tentunya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu lagi bawa uang tunai atau dompet ketika kalian keluar. Itu tapi kalau kalian di keluar tuh gak usah bawa dompet. Kalau untuk di rumah, kalian tuh bisa menghemat waktu, jadi kalian gak usah top up dulu gitu. Nah, selanjutnya pengguna GoPay juga membuat pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan aman di berbagai tempat. Selain itu, pengguna juga sering mendapatkan promo. Nah, jadi di GoPay ini tuh dia tuh bisa dapetin promo juga teman-teman. Jadi kalian bisa lebih tahu lebih dalam tentang promo apa aja sih yang ada. Nah, terus setelah promo di GoPay ini kalian dapat cashback yang menambah keuntungan saat berbelanja. Selanjutnya, GoPay juga dapat digunakan untuk membayar transportasi umum seperti Gojek, Grab, atau Maxi. Yang selanjutnya bisa untuk belanja online, jadi kalian tinggal scan QR aja, membeli pulsa hingga membayar berbagai tagihan, teman-teman. Selanjutnya di sini ada manfaat belanja online dan e-wallet. Yang sudah saya katakan tadi, GoPay ini atau e-wallet ini bisa dijadi opsi gitu ya. Jadi kalian tuh lebih praktis untuk belanja online dan e-wallet, bisa menghemat waktu, mengurangi kontak fisik, dan sering menawarkan diskon menarik. Ini menjadikan gaya hidup digital semakin diminati. Apalagi nih kita sebagai Gen Z ya teman-teman, pasti kita tuh maunya yang cepat, praktis, tanpa ribet gitu. Jadi ini tuh cocok banget buat kita Gen Z.
Selanjutnya ada masyarakat dalam bertransaksi sehari-hari dan membantu UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan. Kehadirannya juga mendorong gaya hidup cashless, namun tetap menuntut kesadaran akan keamanan digital. Waktu bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, jadi tuh di GoPay ini tuh kalian bisa mempromosikan jualan kalian. Nah, terus nanti kalian tinggal taruh aja QR pembayarannya. Jadi kan lebih gampang ya teman-teman. Misalkan kalian mau belanja hari ini tapi diambilnya besok, jadi kalian bisa transfer dulu uangnya, nanti diambil barangnya besok, kayak gitu teman-teman. Itu lebih praktis kan. Nah, selanjutnya ada peran e-wallet GoPay. GoPay sendiri memudahkan transaksi tanpa uang tunai, mendukung UMKM dan mendorong masyarakat menuju gaya hidup cashless. Jadi buat kalian di sini belum punya GoPay atau belum punya uang cashless di era yang digital ini, saran aku sih kalian harus punya ya teman-teman, karena itu bisa mempermudah hidup kalian. Selanjutnya ada tantangan GoPay. GoPay sendiri ada tantangannya nih teman-teman. Pengguna GoPay masih bergantungan pada koneksi internet. Kadang tuh kan kayak kurang stabil gitu ya internetnya. Jadi itu masih jadi tantangan GoPay, belum upgrade ya. Terus ada rawan risiko keamanan data. Di sini tuh takutnya ya kalian tuh kena penipuan, jadi itu data yang tuh kesebar gitu. Dan GoPay ini harus bersaing dengan e-wallet lainnya yang semakin berkembang. Seperti yang kita tahu teman-teman, e-wallet bukan hanya saja GoPay, tapi masih banyak lagi yang lain. Ada siang kuning, terus ada yang biru juga ada teman-teman. Nah, setelah tadi tantangan, di sini ada risiko GoPay. Pengguna bisa mengalami kehilangan saldo atau data pribadi jika tidak berhati-hati. Misalnya karena penipuan, kebocoran akun, atau kelalaian dalam menjaga keamanan aplikasi. Nah, di sini tuh biasanya kita kena penipuan ya teman-teman, dengan cara si penipunya tuh kayak ngirim link mengatasnamakan GoPay lalu dikirim ke WA. Nah, kita kan otomatis ngebuka link itu, ngepencet. Nah, dengan itu kalian tuh bisa kena penipuan teman-teman. Nah, setelah kalian kena penipuan, otomatis akun kalian akan bocor dan data kalian akan tersebar atau digunakan untuk hal yang tidak diinginkan oleh si penipunya. Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman.
Nah, tadi kan ada risikonya. Sekarang kita punya tips aman untuk menggunakan GoPay dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, pastinya kalian harus gunakan PIN atau verifikasi biometrik. Pastikan PIN kalian yang bisa mudah kalian ingat, tapi orang-orang tuh nggak tahu gitu ya teman-teman. Nah, biometrik ini untuk melindungi akun kalian. Selanjutnya, kalian jangan pernah memberikan kode OTP atau data pribadi kepada orang lain. Nah, kode OTP ini adanya waktu kalian melakukan adanya waktu kalian mendaftar pada aplikasi GoPay ini. Nah, disitu kan kalian disuruh isi nomor WhatsApp, nomor WhatsApp, terus email, nama kalian, NIK, seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir, selalu perbarui aplikasi GoPay agar lebih aman dari risiko penipuan dan kebocoran data. Nah, pada pembaruan ini kalian tuh wajib juga ya teman-teman, biar GoPay kalian tuh terus update gitu ya, gak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir ini ada kesimpulan, yaitu GoPay sebagai dompet digital mempermudah masyarakat dalam bertransaksi karena lebih cepat, praktis, aman, dan tanpa perlu uang tunai, dan pastinya bisa menghemat waktu kita teman-teman, mengurangi kontak fisik juga. Kehadirannya juga mendukung UMKM serta mendorong gaya hidup kita cashless di era digital ini. Walaupun memiliki tantangan seperti ketergantungan pada internet dan risiko keamanan, GoPay sendiri tetap menjadi salah satu inovasi penting dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.